Salam rekan-rekan investor dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membahas mengenai indeks saham yang ada di bursa saham Amerika Serikat ya. Jadi kita langsung saja menuju ke GoTrade. Kita tahu bahwa indeks-indeks saham yang ada di Amerika Serikat itu memang ada banyak sekali ya. Ada sekitar 5.000 indeks saham yang ada di Amerika Serikat, tetapi ada 3 indeks saham yang menjadi wajah lah, yang menjadi petunjuk ya bagi para investor, bagi para pelaku pasar keuangan untuk istilahnya melakukan pembelian dan juga penjualan terhadap saham-saham apa saja yang liquid saat sekarang ini, saham-saham apa saja yang diperjualbelikan, saham-saham apa saja yang memiliki pertumbuhan tahunan yang cukup tinggi dan lain sebagainya. Tentu di balik indeks saham ini ada perusahaan-perusahaan besar, ada perusahaan-perusahaan yang memang memiliki jejak perusahaan yang sangat-sangat baik ya, sangat-sangat istilahnya memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap segala sektor kehidupan begitu. Nah, kita tahu bahwa misalnya di Indonesia itu kalau kita tahu ya indeks harga saham gabungan yang ada di bursa efek Indonesia ya, di BEI ya, ISG itu merupakan kumpulan daripada keseluruhan saham-saham yang ada di bursa efek Indonesia, dan sebenarnya ada contoh indeks-indeks saham yang lain ya berdasarkan kepada sektor-sektornya masing-masing, dan juga pengelompokan saham itu kalau kita tahu di Indonesia ada yang LQ45, ada yang IDX 80, ada yang saham-saham sektor syariah, ada saham-saham yang bergerak di sektor BUMN ya, kemudian ada juga saham-saham yang bergerak di bidang keuangan dan lain sebagainya. Sebenarnya ada banyak indeks-indeks saham yang ada di Indonesia. Begitupun dengan yang ada di Amerika Serikat. Jadi kita langsung saja, ada 3 istilahnya indeks saham yang ada di Amerika Serikat itu yang merupakan rujukan lah bagi para investor-investor untuk melihat pergerakan daripada harga saham, baik itu harian, bulanan, mingguan, tahunan, dan lain sebagainya. Kita klik yang pertama, ada Dow Jones Industrial ya. Dow Jones ini memang kalau kita lihat dari satu hari terjadi kenaikan 2,56%, satu minggu juga naik ya, satu bulan juga naik, 3 bulan terakhir itu turun ya, 1 tahun terakhir terjadi penurunan juga, dalam 5 tahun terakhir secara umum indeks Dow Jones ini naik begitu. Jadi di Dow Jones ini berisikan mengenai saham-saham yang bergerak di sektor industri ya. Di sektor industri kalau kita lihat di sini ada 30 large companies ya. Ada 30 perusahaan besar yang listing ataupun yang terdaftar di bursa saham Amerika Serikat. Dan kita tahu bahwa di sini dilihat the average annual total return ya. Jadi total returnnya ataupun pertumbuhan tahunan ya, rata-rata pertumbuhan tahun sejak 99 itu kisaran 7,7% begitu. Jadi itu mengenai indeks dari Dow Jones Index ya, yang ada di Amerika Serikat. Kemudian yang kedua ada S&P 500 ya. S&P 500 kalau kita lihat harganya di satu hari terakhir ini naik sebesar 2,43% ya. Satu minggu terakhir juga naik, satu bulan terakhir fluktuasi harga yang cukup luar biasa, 3 bulan terakhir penurunan, 1 tahun terakhir juga penurunan, dan 5 tahun terakhir secara umum indeks saham ini adalah naik begitu. Dan kita tahu bahwa indeks saham yang di S&P ini berisikan 500 large companies ya. Ada sekitar 500 perusahaan besar di Amerika Serikat. Dan kalau kita tahu bahwa sejak indeks ya, S&P indeks ini sejak tahun 1926, bahwa total the average annual total return-nya ataupun compound annual growth rate-nya itu ada sekitar 9,8% ya. 9,8% itu tinggi loh rekan-rekan untuk setiap tahun istilahnya pertumbuhannya begitu. Kemudian juga dan yang selanjutnya adalah Nasdaq ya.
Nasdaq ini juga kalau kita lihat harganya satu hari terakhir ini 2,34%, satu minggu, satu bulan, 3 bulan, satu tahun juga terjadi penurunannya. Dan untuk 5 tahun terakhir memang harganya naik ya seperti itu. Dan kalau kita lihat bahwa Nasdaq ini berisikan 100 ya, 100 perusahaan non finansial ya. Jadi kalau tadi Dow Jones itu bergerak di 30 sektor saham industri ya, kemudian S&P 500 ini berisi 500 perusahaan-perusahaan besar. Adapun untuk Nasdaq ini dia sektornya itulah non finansial atau yang tidak bergerak di bidang keuangan lah, bukan bank dan perusahaan-perusahaan bank dan perusahaan-perusahaan pembiayaan yang lain begitu. Jadi dia berisikan kepada sektor-sektor teknologi lah. Ada 100 perusahaan yang bergerak di sektor-sektor teknologi. Jadi dominasinya itu adalah di sektor teknologi sebenarnya dan bukan keuangan ya. Di mana sejak tahun 2001 ya rata-rata keuntungan tahun itu dan juga annual growth rate-nya itu sekitar 9,3%. Jadi rekan-rekan itu 3 daripada gambaran mengenai perusahaan-perusahaan besar yang ada di Amerika Serikat ya. Jadi secara gampang kita sederhanakan bahasanya bahwa 3 indeks saham ini berisikan mengenai perusahaan-perusahaan besar, tentu sesuai dengan sektornya masing-masing. Ada yang bergerak di bidang keuangan, teknologi dan lain sebagainya. Dan itu istilahnya dipilih apakah dia masuk di Dow Jones Dow Jones Index, atau dia masuk ke S&P 500 Index, atau dia masuk ke Nasdaq Composite Index begitu. Jadi tiga indeks ini akan memberitahu kepada kita bahwa sektor-sektor apa saja atau perusahaan-perusahaan apa saja yang seharusnya kita beli, yang seharusnya kita akumulasi, yang seharusnya kita istilahnya investasikan dalam jangka panjang begitu. Sehingga dengan melihat 3 indeks ini, maka itu merepresentasikan bagaimana pergerakan-pergerakan saham yang ada di Amerika Serikat. Dan seperti misalnya S&P 500 ya. S&P 500 ini merepresentasikan sekitar 80% dari kapitalisasi pasar yang ada di Amerika Serikat. Artinya bahwa ketika S&P ini naik, itu berarti mewakili daripada 80% daripada saham-saham yang ada di Amerika Serikat. Nah, rekan-rekan, misalnya kita lihat bahwa di sini hijau semua. Maka sudah bisa dipastikan bahwa saham-saham yang ada pada jam bursa pada waktu itu akan naik ya. Itu bisa kita buktikan daripada portofolio saya misalnya. Ini kita lihat hijau semua ya, 3 indeks ini hijau semua. Maka coba kita lihat saham-saham yang saya akumulasi, saham-saham yang saya miliki, Chevron, lain sebagainya, itu juga hijau semua itu. Tidak ada yang merah tetapi tidak banyak ya. Kita lihat ya, di sini misalnya semuanya hijau semua. Kecuali ada yang Meta ya, saham Meta yang terjadi penurunan 1,16% dan juga C yang turun 2,55%. Jadi selebihnya saham-saham yang saya miliki memang terjadi naik ya, harganya naik ya, terjadi kenaikan harga begitu. Jadi secara tidak langsung bahwa dengan kita melihat dari 3 saham ini, maka kita akan mampu untuk membaca bagaimana saham-saham yang ada di Amerika Serikat itu bergerak begitu. Dan kalau kita tahu bahwa seandainya misalnya kita punya uang 1 juta lah, lalu kemudian kita belanjakan di bursa saham Amerika Serikat dengan berdasar kepada 3 indeks ini, maka rata-rata keuntungan yang kita dapatkan per tahunnya adalah berkisar antara 7 sampai dengan 9%. Dan berarti kalau misalnya 1 juta berarti paling tidak nanti dengan 1 juta kita akan mendapatkan keuntungan sekitar 70 sampai dengan 90 ribu rupiah lah setiap tahunnya. Itu berdasarkan kepada 7 sampai dengan 9%. Jadi itu untuk 1 juta. Jadi kalau rekan-rekan istilahnya terus menerus melakukan top up dan juga deposit ya kepada GoTrade dan juga melakukan pembelian saham melalui GoTrade, maka sudah bisa dipastikan berapa 7% dari total akumulasi pembelian saham yang rekan-rekan investor lakukan. Demikian rekan-rekan, penjelasan singkat mengenai 3 indeks saham Amerika yang paling berpengaruh
dan merupakan perwajahan daripada sektor-sektor saham mana saja yang seharusnya Anda akumulasi ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas kembali.